Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurul Isma, NPM 211000017 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perdebatan moralitas dan hukum oleh Hart dan Fuller. Baik, kali ini dimulai dengan pengertian dari hukum alam. Hukum alam atau natural law adalah teori filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum memiliki dasar moral yang lebih tinggi daripada hukum positif yang dibuat manusia. Hukum alam dianggap universal dan tidak berubah, dan dapat digunakan untuk menilai keabsahan hukum positif. Selanjutnya, hukum alam menyatakan bahwa ada seperangkat prinsip moral dan hukum yang mendasar yang berlaku secara universal bagi semua manusia, terlepas dari budaya, agama, atau sistem hukum buatan manusia mereka. Prinsip-prinsip ini dianggap berasal dari sifat alami alam semesta atau dari akal manusia itu sendiri. Beberapa ciri utama dari hukum alam yaitu universal, berlaku secara universal untuk semua manusia dimanapun dan kapanpun mereka hidup. Lalu secara objektif, berdasarkan pada fakta dan akal, bukan pada pendapat atau kemauan subjektif. Lalu tidak dapat diubah. Artinya ini tidak dapat diubah oleh manusia karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Selanjutnya, lebih tinggi dari hukum buatan manusia. Artinya, jika hukum buatan manusia ini bertentangan dengan hukum alam, maka hukum alam yang harus diutamakan. Adapun tokoh-tokoh penting dalam aliran hukum alam, yaitu pada Yunani kuno ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Lalu pada Romawi kuno ada Cicero dan Seneca. Lalu pada abad pertengahan ada Thomas Aquinas. Lalu pada modern ada Hugo Grotius, John Locke, dan lain sebagainya. Lalu untuk pertanyaan, bagaimana pendapat dari Profesor Hart tentang moralitas dan hukum? Profesor Hart, seorang ahli filsafat hukum terkemuka, memberikan pandangan yang kompleks dan merdu bernuansa tentang hubungan antara moralitas dan hukum. Pandangannya yang secara umum ini dikategorikan sebagai positivisme hukum dapat diuraikan dalam beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama ada pemisahan konseptual. Hart menekankan pentingnya memisahkan konsep hukum dan moralitas. Menurutnya, hukum memiliki ciri dan kriterianya tersendiri yang berbeda dari moralitas. Hukum ini berfokus pada aturan dan norma yang positif yang diberlakukan oleh otoritas, sedangkan moralitas berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip etik yang bersifat internal dan personal. Lalu yang kedua, hubungan interdependensi. Meskipun Hart memisahkan kedua konsep tersebut, dia tidak memungkiri adanya hubungan interdependensi antara hukum dan moralitas. Dia mengakui bahwa hukum dan moralitas saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Menurutnya, hukum ini dapat dipengaruhi oleh moralitas dalam hal pembentukan dan penerapannya. Masyarakat mungkin menuntut perubahan hukum yang dianggap tidak adil atau tidak bermoral. Lalu moralitas pun dapat dipengaruhi oleh hukum. Hukum yang ditegakkan dengan baik dapat memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat. Yang ketiga, kritik terhadap moralitas absolut. Hart krisis terhadap gagasan moralitas absolut. Dia berpendapat bahwa moralitas bersifat kontekstual dan dinamis, dan apa yang dianggap moral pada suatu waktu dan tempat mungkin berbeda di waktu dan tempat lain. Lalu yang keempat, pentingnya moralitas bagi hukum yang baik. Meskipun Hart tidak menuntut kesesuaian mutlak antara hukum dan moralitas, dia tetap mengakui pentingnya moralitas bagi hukum yang baik. Hukum yang adil dan efektif menurutnya harus mempertimbangkan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Untuk contoh kasusnya ini, Hart menggunakan contoh kasus aborsi untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan moralitas. Dia berpendapat bahwa meskipun aborsi mungkin dianggap tidak bermoral oleh sebagian orang, namun tetap legal dalam hukum positif di beberapa negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu tunduk pada moralitas absolut. Kesimpulannya, pandangan dari Profesor Hart ini tentang hubungan antara moralitas dan hukum menawarkan perspektif yang realistis dan pragmatis. Dia mengakui kompleksitas hubungan tersebut dan menghindari simplifikasi yang berlebihan. Kontribusinya dalam diskusi ini masih relevan hingga saat ini dan terus menjadi bahan perdebatan dan kajian dalam filsafat hukum. Lalu, bagaimana pendapat dari Profesor Fuller tentang moralitas dan hukum? Profesor Fuller merupakan seorang ahli hukum dan filsuf terkemuka.
menawarkan pandangan yang berbeda tentang hubungan antara moralitas dan hukum dibandingkan dengan Profesor Hart. Fuller ini yang dikategorikan sebagai penganut teori hukum kodrat menekankan keterkaitan intrinsik antara kedua hal tersebut. Pandangan utama Fuller ini yang pertama, moralitas internal hukum. Fuller memperkenalkan konsep moralitas internal hukum. Menurutnya, hukum tidak hanya berdiri dari aturan dan norma yang positif, tetapi juga harus memenuhi 8 prinsip moralitas internal agar dapat dianggap sebagai hukum yang sah. 8 prinsip tersebut ini meliputi yang pertama kejelasan. Hukum harus dirumuskan dengan jelas dan mudah dipahami. Lalu konsistensi. Hukum tidak boleh mengandung kontradiksi internal. Lalu memungkinkan untuk dipatuhi. Hukum harus memungkinkan bagi orang untuk mematuhinya. Lalu konsistensi dengan tujuan yang dinyatakan. Hukum ini harus konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, ketidakberlakuan surut. Hukum ini tidak boleh berlaku surut. Selanjutnya, kemungkinan untuk diubah. Hukum harus dapat diubah dengan cara yang wajar. Lalu efektivitas. Hukum harus efektif dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, kesesuaian antara tindakan dan peraturan. Tindakan pejabat hukum harus sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu yang kedua, hukum yang tidak bermoral bukanlah hukum. Bagi Fuller, hukum yang tidak memenuhi 8 prinsip moralitas internal tersebut tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Hukum yang tidak adil, tidak konsisten, atau tidak mungkin dipatuhi tidak memiliki landasan moral dan tidak layak untuk ditegakkan. Lalu yang ketiga, keterkaitan dengan moralitas eksternal. Meskipun Fuller menekankan moralitas internal hukum, dia juga mengakui hubungannya dengan moralitas eksternal, yaitu nilai-nilai dan norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik menurutnya harus berakar pada moralitas eksternal dan mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Untuk kasusnya itu, Fuller menggunakan contoh kasus eutanasia untuk menjelaskan pandangannya. Dia berpendapat bahwa meskipun eutanasia mungkin dianggap tidak bermoral oleh sebagian orang, namun legalitasnya harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip moralitas internal hukum. Jika hukum eutanasia dirumuskan dengan jelas, konsisten, dan memungkinkan untuk dipatuhi, maka hukum tersebut dapat dianggap sah meskipun bertentangan dengan moralitas eksternal sebagian orang. Kesimpulannya, pandangan Profesor Fuller tentang hubungan antara moralitas dan hukum menawarkan perspektif yang lebih normatif dibandingkan dengan Profesor Hart. Dia menekankan pentingnya moralitas sebagai landasan bagi hukum yang sah dan adil. Kontribusinya dalam diskusi ini masih relevan hingga saat ini dan terus menjadi bahan kajian dalam filsafat hukum. Menurut pendapat saya tentang perdebatan hukum dan moralitas ini adalah topik yang kompleks dan seringkali memicu berbagai pendapat. Hukum seringkali didasarkan pada standar moral tertentu yang diadopsi oleh masyarakat tertentu. Namun tidak semua hukum mencerminkan moralitas yang universal atau bahkan moralitas individu. Di sisi lain pun moralitas seringkali berbeda antara individu dan kelompok, sehingga sulit untuk menetapkan standar moralitas yang absolut. Sangat penting malah untuk diingat bahwa hukum dan moralitas memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat. Hukum cenderung menjadi kerangka kerja yang diatur oleh pemerintah atau otoritas yang mengatur perilaku masyarakat. Sementara moralitas cenderung berkaitan dengan prinsip-prinsip internal individu atau nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok tertentu. Namun terdapat juga di area di mana hukum dan moralitas ini bertentangan atau tidak selaras. Beberapa tindakan yang dianggap legal mungkin dianggap tidak bermoral oleh sebagian orang, dan sebaliknya beberapa tindakan yang dianggap moral oleh sebagian orang mungkin tidak diatur oleh hukum. Perdebatan tentang hubungan antara hukum dan moralitas menimbulkan pertanyaan yang menarik tentang sumber dan legitimasinya keduanya. Apakah hukum seharusnya mencerminkan moralitas? Dan jika iya, siapa yang menentukan moralitas yang benar? Bagaimana kita menyeimbangkan kebebasan individu dengan kebutuhan untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan?
Ketika membahas topik ini, penting untuk mendengarkan berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan implikasi moral, etis, dan praktis dari kebijakan hukum yang diusulkan atau diimplementasikan. Mungkin itulah menurut saya tentang moralitas dan hukum. Selanjutnya, pendapat saya tentang keterkaitan hukum dan moralitas ini. Pertama-tama, penting untuk diakui bahwa hukum dan moralitas seringkali saling terkait dalam kehidupan manusia. Keterkaitan ini muncul karena keduanya berusaha mengatur perilaku manusia, meskipun dengan cara yang berbeda. Yang pertama, hukum sebagai cermin moralitas. Sebagian besar hukum mencerminkan standar moral tertentu yang diadun oleh masyarakat. Hukum-hukum ini kadang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai moral yang dianggap penting oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Contohnya, hukum yang melarang pencurian atau pembunuhan didasarkan pada nilai moral tentang hak milik dan hak hidup. Lalu yang kedua, moralitas sebagai dasar hukum. Kadang-kadang hukum ini dibentuk atau diubah karena adanya tekanan dari moralitas masyarakat. Contohnya, gerakan hak sipil yang memperjuangkan kesetaraan ras di Amerika Serikat menghasilkan perubahan dalam hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral tentang keadilan dan kesetaraan. Lalu yang ketiga, keterbatasan dan perbedaan. Meskipun hukum dan moralitas saling terkait, mereka juga memiliki keterbatasan dan perbedaan yang penting. Hukum seringkali lebih konkret dan dalam ditegakkan secara langsung. Sementara moralitas sering lebih subjektif dan dapat bervariasi antara individu dan kelompok. Lalu yang keempat, ada isu etis. Ada isu-isu etis yang muncul ketika membicarakan hubungan antara hukum dan moralitas. Pertanyaannya termasuk apakah hukum selalu harus mencerminkan moralitas yang benar, dan siapa yang berhak menentukan apa yang moral atau yang tidak moral. Menurut saya, kesimpulannya, keterkaitan antara hukum dan moralitas adalah area yang kompleks dan sering kali memicu perdebatan. Namun, memahami bahwa keduanya saling mempengaruhi dalam membentuk tatanan sosial dan perilaku manusia adalah penting untuk menjalankan sistem hukum yang adil dan efektif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perdebatan antara moralitas dan hukum oleh Hart dan Fuller. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.